Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya perhatikan ini anak-anak Papua. Ini kebanyakan dari pedalaman Papua. Kenapa anak-anak dari pedalaman banyak? Karena Papua, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Papua itu luas. Papua itu tidak kota kecil. Sekarang udah ada sampai 5 provinsi. Artinya wilayah Papua itu luas. Yang kita lihat di sini mereka ini pelajar-pelajar yang menolak makan bergizi karena ada faktor-faktor internal dari anak-anak muda di sana yang provokatif, yang provokator juga, sehingga mereka pakai wilayah pelajar komunitasnya itu untuk mendemo ini. Tidak terlepas dari situ, kita menyayangkan juga sebagai anak-anak Papua yang ada di luar sana. Kita melihat bahwa ya selama kita masih hidup dengan bangsa ini, kalian harus sekolah bagus. Ini program pemerintah, tidak semua orang punya wilayah kebijakan. Pemerintah presiden ini punya kebijakan, punya keputusan tersendiri untuk kebaikan banyak orang di Indonesia. Itu harus anak-anak di Papua juga harus tahu, bahkan anak-anak seluruh Indonesia harus tahu. Tidak semua pemimpin yang naik jadi presiden punya kebijakan, karena itu kebijakan dari presiden langsung. Karena dia melihat bahwa hal-hal seperti ini harus dibangun di akar rumput di tengah masyarakat. Kembali lagi, ini kan bupati, gubernur di Papua juga kadang-kadang mereka hidup datang dari sekolah, jadi cara berpikir entrepreneur, berpikir berusaha untuk menjadi kreatif itu kurang, dan hal-hal semacam ini yang banyak mempengaruhi anak-anak pelajar di sana. Dan juga kedua, wilayah politik. Politik tentang Papua merdeka, politik tentang Papua masih tertinggal. Memang benar Papua kita masih tertinggal, tapi ingat Pak Jokowi 10 tahun ada bangun Papua. Karena otonomi khusus, uang otonomi khusus di Papua juga sekian puluh tahun. Itu orang Papua, pejabat-pejabat Papua yang makan. Itu harus anak-anak Papua harus tahu. Pejabat gubernur, pejabat itu MPR, RV itu mereka sendiri yang makan, pejabat semua yang makan, pengambil keputusan, pengambil kebijakan, tidak uang yang turun dari Jakarta ke Papua itu mereka sendiri yang makan dan kelompok mereka. Jadi rakyat tidak pernah dibangun puluhan tahun karena persoalan-persoalan itu. Orang Papua itu paling korupsi besar itu. Cuma kalau diusut pasti nanti dia bilang Papua merdeka. Akhirnya itu kelemahan dari pemerintah Indonesia hari ini. Tapi kita harus belajar juga, belajar untuk menjadi orang kulit hitam rambut keriting. Coba kita belajar seperti orang-orang Amerika, orang-orang kulit hitam yang ada di wilayah Prancis, wilayah Eropa, supaya kita terbiasa lihat bangsa ini dengan bagus. Lihat bangsa ini kita bisa bersaing kok, kita bisa kompetisi bersama-sama, persaingan positif bisa. Karena kita tidak pernah, memang kita harus sadar juga puluhan tahun kita diintimidasi dengan hal-hal yang negatif. Sepanjang puluhan tahun kita ada masuk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang membuat sehingga kita hari ini bisa bergejolak terus sampai hari ini.